Ya. Jangankan Bapak Ibu, kita yang mengimani kebenaran Al-Quran, ketika Al-Quran itu dibaca dengan indah sesuai dengan kaidah tajwid, orang kafir saja bisa terkagum-kagum kok. Itu pernah dalam sebuah riwayat di zaman Nabi, itu Abu Jahal itu, ya, termasuk sahabat musyrikin kafir Quraisy, di antaranya Abu Jahal, ya, itu dengan kafir musyrikin lainnya, itu kadang-kadang kalau di malam hari Bapak Ibu, ketika Nabi sedang berada di Mekah, kalau Nabi masuk ke Masjidil Haram, ke masjid di sekitar Ka'bah membaca Al-Quran, mereka tuh datang mengintip, ingin mendengarkan gitu. Bagaimana Rasulullah membaca Al-Quranul Karim, walaupun mereka itu bersembunyi karena malu kalau ketahuan itu. Kenapa? Karena mereka menikmati bacaan ayat Al-Quranul Karim. Hingga sampai ketika Rasul pernah membaca surat An-Najm hingga sampai ayat yang terakhir, yang perintah untuk bersujud, sujud tilawah, mereka ikut sujud gitu kan. Kenapa? Karena mereka sebenarnya hati kecilnya itu meyakini dan mengatakan apa? Ini Quran, ini bukan perkataan syair Arab, bukan. Ini ada sesuatu yang lain dan iramanya, ya, itu sangat berbeda sekali dengan syair-syair yang ada pada waktu itu. Bahkan ada seorang, maaf, non-muslim itu, kalau saya pernah diceritakan oleh teman saya punya seorang tetangga. Tetangganya itu non-muslim Bapak Ibu. Tapi kalau di bulan Ramadan, itu ada siaran live tarawih berjamaah di RCTI biasanya itu, dari Masjidil Haram, itu dia mendengarkan dan katanya menikmati, senang gitu kan. Senang. Itulah kemujizatan Al-Qur'anul Karim. Kalau dibacanya dengan indah, dengan tartil, sesuai dengan kaidah tajwid, ya. Karena Al-Qur'an ini punya nilai kemujizatannya, salah satu diantaranya adalah dari sisi suara, irama, ya, enak didengarkan. Bahkan di masyarakat Islam Timur Tengah sekarang itu sudah mulai, sekarang itu lagi tren apa Pak? Terapi memperdengarkan bacaan ayat Al-Quran membuat orang itu tenang. Ada sebuah penelitian di Mesir kalau nggak salah, ada seorang dokter yang ahli syaraf. Beliau mencoba melakukan sebuah terapi terhadap orang-orang yang mengidap penyakit jantung koroner itu. Ya. Jadi sekitar 70 sampel orang-orang yang sakit jantung koroner itu, salah satu bentuk pengobatannya itu apa? Diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Dan ternyata melalui direkam dengan komputer seperti itu, dengan pembacaan ayat suci Al-Quran itu, ternyata di antara sekian yang diterapi itu mengalami kemajuan. Kenapa? Karena tekanan sel urat-urat sarafnya itu terjadi apa? Pengenduran. Tenang, adem, ayem, seperti itu. Sehingga itulah yang membuat imunitas tubuhnya semakin meninggi, semakin kuat. Bahkan yang lebih istimewa lagi, di masyarakat Jepang itu ada sebuah penelitian juga terkait dengan terapi untuk merangsang kecerdasan otak anak yang masih berada di dalam kandungan. Jadi ada sebuah penelitian, ternyata Bapak Ibu, dalam dunia medis di barat itu, konon katanya, seorang anak yang masih berada di dalam rahim, itu sudah bisa dilatih kecerdasan otaknya itu dengan diperdengarkan bunyi-bunyi, suara-suara, irama musik-musik klasik. Itu di masyarakat barat, Bapak Ibu. Ada sebuah penelitian dari 10 orang yang sedang hamil itu, selama hamil itu diperdengarkan musik-musik klasik, musik-musik apa? Seperti Mozart, Beethoven, yang iramanya tuh mendayu-dayu gitu kan. Jadi dari 7 wanita yang sedang hamil, kemudian diperdengarkan musik-musik itu,
7-nya itu dari 10 itu anaknya jadi musisi semua, gitu kan, gitu ya. Nah, di masyarakat Islam tentu bukan lagu-lagu klasik Bapak Ibu. Apa? Diperdengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, lantunan ayat suci Al-Qur'an. Ibu pernah dengar dulu di Indonesia itu ada seorang anak yang usia 5 tahun sudah hafiz Quran, Mbak ya? Siapa namanya? Mungkin sekarang sudah. Dulu direkam di RCTI. Ajaib, karena langka Bapak Ibu. 5 tahun, 6 tahun sudah hafal Al-Quranul Karim. Itu gimana ceritanya? Ternyata pengalaman ibunya dulu cerita bahwa memang ketika dia hamil dengan anak itu, di rumahnya Bapak Ibu, tidak ada yang diperdengarkan kecuali Pak lantunan murotal Al-Quranul Karim. Ya, kepada bayi yang masih ada di perutnya diperdengarkan. Berarti pendengaran anak itu sudah berfungsi. Makanya hati-hati Bapak Ibu kalau seorang ibu yang sedang hamil, jangan begitu mudah mengeluarkan kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat negatif seperti itu ya. Nah, demikianlah indahnya lantunan suci Al-Quranul Karim. Ya subhanallah. Dibaca asalkan dengan tartil.